Ini adalah part kedua. Kalau belum nonton part pertama, jangan nonton yang ini dulu. Hello YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Karena ini motor tidak bersuara, di lampu merah pun tidak menarik perhatian pengguna jalan lain. Kecuali kalau matanya melihat, karena kupingnya tidak akan mendengar. Biasanya kalau kami naik motor besar, ada saja motor lain yang bertanya, "Berapa cc pak?" Tapi ini tidak terlalu menarik perhatian, karena tidak ada suaranya sama sekali. Suspensi motor ini memang tidak keras, tapi bukan berarti nyaman. Kami merasa suspensinya kurang refine. Tidak pantas untuk motor semahal ini. Melahap tikungan rasanya biasa saja, tapi dengan stang yang lebar dan tinggi membuat motor ini agak terasa secara psikologi lebih lincah. Pada saat jalan, apabila dilepas gas, maka motor ini akan menahan sedikit, semacam engine braking. Motor listrik berubah menjadi alternator yang membuat energi putaran kembali menjadi listrik. Inilah yang disebut dengan regenerative brake. Namun, walaupun di setel pol regeneratifnya, tetap menurut kami kurang menahan dan seharusnya bisa lebih menghasilkan listrik tanpa mesti banyak ngerem karena bisa hemat kampas rem. Karena memang remnya menurut kami agak kurang. Motor sekencang ini harusnya remnya lebih gigit. Apa mungkin karena motor ini belum ABS? Tapi untuk yang tahun 2015 ke atas sudah ABS dengan produsen rem yang lebih baik. Ngerem depan dengan 2 jari saja memang cukup, tapi agak ekstra effort. Dan perlu pembelajaran untuk tangan kiri kita, karena selalu mencari tuas kopling. Di balik beberapa kelemahan yang kami sebutkan tadi, kami sangat menikmati motor ini. Semua disebabkan oleh tenaga yang besar dari motor listrik. Dan di jalan terasa bangga dan sombong sekali, karena merasa tidak membuat polusi sama sekali. Sementara pengguna jalan yang lain merusak udara. Kami bukan pakar maupun orang yang terlalu peduli dengan asap yang keluar dari kendaraan kami. Maka kami tanyakan kepada orang yang sangat peduli, seorang yang benar-benar setiap hari memakai sepeda untuk kebersihan udara. Ini adalah Nugi. Awas. Coba. Gokil gue suruh nyoba motor ginian. Motor apa? Iya benar. Naik motor harus pakai helm. Karena untuk keamanan, bro. Tapi ini motor aneh banget nih. Suara nggak ada. Apaan? Oke, engine nyala. Speedometer udah nyala semua, terus gimana nih? Apaan sih? Hah? Udah jalan nih? Oke. Gokil nih motor. Ini motor elektrik ternyata. Nggak ada suara. Tarikannya gokil. Dari sini kita bisa lihat baterainya 66% dengan kekuatan yang masih tetap maksimal. Kalau gue gas tadi kayaknya nggak ada habis-habisnya. Ini elektrik motor ya mas ya? Mereknya DS. Apa mereknya? Zero. Oh, ini dia di sini mereknya Zero. Kayaknya gue tertarik nih karena dia nggak pakai bahan bakar fosil, yang menurut gue sebagai orang yang penggemar lingkungan yang bersih, ini bisa mengatasi masalah emisi dengan tetap berpenampilan keren, cepet juga. Ya selama ini gue pakai sepeda kemana-mana, gue akan berpikir untuk punya motor ini kalau harganya cocok. Asik. Moga-moga perawatannya nggak ribet ya bro.
Motor ini bukan hanya bersih, tidak ada gas buang, tapi juga tidak ada oli. Berarti tidak ada maintenance ganti oli dan kopling, paling hanya rem. Gas buang yang sebenarnya bergeser ke power plant. Karena ini tenaga listrik, kita harus pikir juga sumber listriknya dari mana. Apabila di wilayah Anda sumber pembangkit listriknya memakai diesel, berarti hanya menggeser polusi dari motor Anda ke pembangkit listrik. Tapi tetap lebih baik karena biasanya lokasi pembangkit listrik jauh dari pemukiman. Tapi apakah konsumsi listriknya itu lebih murah daripada bensin? Jawabannya ya. Apabila asumsi biaya listriknya adalah Rp1.412,66 per kilowatt-hour, sementara kapasitas baterainya adalah 11,4 kilowatt-hour, hanya butuh Rp16.104 untuk jarak tempuh 200 km. Sehingga biaya energinya ya Rp80,5 per kilometer. Dan bisa jadi Rp0 per kilometer atau gratis apabila Anda numpang ngecharge di kantor atau convenience store, atau di rumah teman, atau di rumah pacar, agar bisa lebih memanfaatkan pacarnya. Dan hati-hati, motor ini bisa bikin listrik rumah Anda turun, atau bahasa sehari-harinya adalah jeglek. Bicara soal jarak tempuh, memang mendekati akurat pada saat kami jalan tidak terlalu pelan, yaitu jarak tempuh 200 km. Selama 2 hari pemakaian kami menempuh 92 km. Dari 100% turun menjadi 56%. Baterainya, motor ini hemat, bisa dipakai sehari-hari, juga bisa di-charge setiap malam. Kalau kami mungkin cukup 3-4 malam sekali, karena jarak tempuh sehari-hari tidak terlalu banyak. Jadi, apakah motor macam ini bisa menjadi motor masa depan atau kendaraan masa depan? Jawabannya tentu iya. Alasannya adalah jarak tempuh yang jauh dan torsi yang menyenangkan. Mungkin kami lebih suka ini daripada internal combustion, walaupun ini tidak bisa dipasang turbo. Tapi apakah motor ini bisa menjadi motor masa kini? Jawabannya tidak. Alasannya simpel saja, mahal. Kami tidak akan sebutkan angkanya, tapi kalau tertarik silahkan cek di dealernya. Mahal itu sebenarnya karena beberapa alasan. Motor ini CBU. Regulasi negara kita tidak mendukung untuk barang macam ini menjadi murah. Dan harga baterai itu memang mahal. Namun mengenai baterai, teknologi yang berkembang memprediksi harga baterai akan terus memurah, yang akhirnya membuat motor ini menjadi ekonomis, murah. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, berapa lama tahannya baterai ini? Seberapa awet? Jawabannya tergantung pemakaian. Baterai hanya digaransi sampai 5 tahun oleh pabrikannya. Setelahnya, apabila terpaksa ganti baterai, bisa menghabiskan biaya senilai satu motor 250 cc. Tapi tetap, kami suka dengan motor ini secara overall. Segala ketidakenakannya dan harga yang mahal tertutup semua dengan nikmatnya tenaga yang dihasilkan dan kepraktisannya, energi listrik. Dan satu lagi yang bagus dan mungkin penting untuk sebagian Anda, apabila Anda pulang pagi tidak membangunkan tetangga Anda atau anggota keluarga Anda yang sedang tidur karena motor ini hampir tidak ada suaranya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Motomobi tidak dibayar oleh siapapun yang terlihat di video ini. Mohon tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Follow semua sosial media kami agar terus terupdate apa-apa saja yang sedang kami lakukan. Lepas pinjotan. Terima kasih telah menonton.